Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Kusrowiyato Nasiha dengan nomor induk mahasiswa 181700033, Prodi PGNI Perguruan Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia dan Peradaban Dunia. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prasejarah hingga proklamasi. Sejarah perkembangan awal Indonesia membahas tentang perjalanan sejarah Indonesia sejak lama, prasejarah hingga masa kontemporer. Kajian ini dimulai dari kehidupan manusia pada zaman praaksara, ketika manusia belum mengenal tulisan, tetapi telah membentuk kebudayaan awal yang terekam melalui peninggalan arkeologis. Selanjutnya, pembahasan bergerak ke masa Nusantara, mulai menjalin kontak dengan bangsa-bangsa lain, terutama dari India yang membawa serta pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dari interaksi inilah lahirlah kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit, yang tidak hanya mencerminkan politik tetapi juga pertumbuhan seni sastra dan sistem keagamaan yang mengangkat kuat dalam budaya lokal. Pada saat yang sama, kekayaan alam Indonesia menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa. Penetrasi bangsa dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris, membuka babak baru di kolonialisme di Nusantara. Kehadiran mereka membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi, politik, dan kehidupan sosial, namun juga memicu perlawanan rakyat yang berlangsung di berbagai daerah. Memasuki abad ke-20, kesadaran nasional mulai tumbuh seiring masuknya pendidikan modern dan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi tonggak penting dalam menyatukan identitas nasional Indonesia. Akhirnya, setelah melalui perjuangan yang panjang, kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Namun perjuangan belum selesai. Bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya penjajahan melalui militer Belanda, konflik diplomatik internasional. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan integrasi nasional. Berbagai pemberontakan dan gerakan separatis muncul menguji ketahanan NKRI untuk menjaga persatuan bangsa. Masa setelah kemerdekaan juga ditandai oleh dinamika politik yang berubah-ubah. Masa demokrasi liberal memperlihatkan ketidakstabilan pemerintahan karena sistem parlementer yang rapuh. Hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang menjadi awal demokrasi terpimpin kekuasaan yang lebih terpusat. Setelah pergolakan politik 1965 dan jatuhnya Soekarno, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Fokus utama saat itu adalah pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, namun disertai dengan pembatasan demokrasi dan maraknya korupsi. Gerakan Reformasi 1998 menjadi titik balik membukanya babak baru dalam kehidupan berbangsa dengan desentralisasi, demokratisasi, dan penguatan lembaga negara. Dalam perjalanannya, Indonesia tidak hanya berjuang di dalam negeri, tetapi juga aktif di panggung dunia. Politik luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia sebagai pelaku penting dalam menjaga kedamaian global, mulai dari keikutsertaan dalam konferensi Asia Afrika, mendirikan gerakan non-blok, hingga berkontribusi dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara. Melanjutkan fase penting dalam pergerakan nasional Indonesia, fase ini menjadi titik balik sejarah ketika rakyat Indonesia mulai bangkit secara terorganisir untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Lahirnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah menandai di mana dimulainya kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Puncaknya adalah pada Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang menegaskan semangat persatuan tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di masa ini pula,
Muncul tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh pemuda lainnya yang kelak memainkan peran sentral dalam kemerdekaan. Puncak dari perjuangan bangsa terjadi pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah yang menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Proklamasi bukan hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga penegasan kehendak kolektif bangsa untuk bebas dari segala bentuk penjajahan. Namun, kemerdekaan ini tidak serta-merta diakui dunia internasional dan justru menghadirkan babak baru dalam perjuangan. Indonesia kemudian memasuki fase krusial dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Meski telah membuka, Belanda dengan dukungan sekutu berusaha kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Rakyat Indonesia merespon dengan berbagai perlawanan bersenjata, seperti pertempuran heroik di Surabaya, Medan Area, dan Ambarawa. Di sisi lain, para pemimpin bangsa juga menempuh jalur diplomasi melalui perundingan seperti Linggarjati, Renville, Romroyen, hingga konferensi meja bundar pada 1949 yang akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan secara resmi. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia serta-merta menjadi negara yang stabil. Munculnya berbagai pemberontakan dan gerakan separatis menjadi ujian berat dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemberontakan seperti DI atau TII, PRRI, atau Permesta dan gerakan separatis RMS dan OPM yang mengancam keutuhan NKRI. Pemerintah mengambil langkah tegas melalui operasi militer dan pendekatan politik untuk mempertahankan integrasi wilayah, persatuan, dan bangsa. Proses ini menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan yang plural namun solid. Situasi politik di Indonesia terus mengalami pasang surut, salah satunya tampak dalam periode demokrasi liberal dan demokrasi terpemimpin. Demokrasi liberal di tahun 1950 sampai dengan 1959 ditandai dengan sistem parlementer yang kebebasan berpolitik, tetapi diwarnai oleh ketidakstabilan kabinet dan konflik antar golongan. Ketika Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin, di mana ideologis dengan munculnya konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunikasi, dan meningkatnya ketegasan politik yang mencapai puncaknya dalam peristiwa G30S PKI 1965. Kejatuhan Soekarno membuka jalan baru bagi Soeharto yang memimpin Indonesia melalui era Orde Baru. Pemerintahannya menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, kekuasaan yang otoriter dan menjamurnya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu memunculkan krisis kepercayaan publik. Akhirnya, gelombang reformasi yang dipimpin mahasiswa dan masyarakat sipil pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto dan memulai babak baru sejarah bangsa. Dalam era reformasi, Indonesia memperkuat sistem demokrasi, membenahi institusi negara, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan sipil dan otonomi daerah. Dalam perjalanannya, Indonesia mengambil peran penting dalam panggung internasional sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia berkontribusi dalam perdamaian dunia. Di konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan negara-negara bekas penjajah, pendirian gerakan non-blok, hingga partisipasi aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB, Indonesia menunjukkan komitmennya sebagai bangsa yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaannya sendiri, tapi juga ikut serta membangun dunia yang damai dan berkeadilan. Nah, itu tadi sedikit materi sejarah yang dapat saya sampaikan. Jika kamu mempunyai
komentar-komentar pedas atau menambahkan sedikit materi, boleh juga ya. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.